Oke guys, dengerin deh. Hari ini kita mau bedah satu legenda urban, tapi ini dari kampus di Jaksel. Kenalin namanya Raka, umur 19 tahun, ngakunya sih tech genius. Tapi bentar lagi dia bakal dapat pelajaran yang sumpah bikin malu banget. Nah, kita mulai dari sini, TKP-nya di kantin kampus. Lo bayangin aja Raka, dengan dagu ke atas, penuh keyakinan, ngomong gini ke teman-temannya. Statementnya pede abis, mantep banget, dan salahnya kebangetan. Dari sinilah semua drama dimulai. Jadi, siapa sih si Raka ini? Anaknya jurusan manajemen ya, bukan IT, catet. Tapi kalau ngomongin teknologi, ngerasa paling jago. PD-nya itu udah level dewa, tapi akurasinya ya dipertanyakan lah ya. Inilah pahlawan kita hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Kita bakal lihat dua dunia yang beda banget, tapi jalan barengan. Di satu sisi, ada fantasinya Raka soal privasi tingkat dewa. Di sisi lain, ada kenyataan pahit di ruang server IT kampusnya. Balik lagi ke kantin, Raka lagi ngasih kuliah gratis nih. Dia ngeyakinin teman-temannya kalau incognito itu kayak jubah Harry Potter, bisa bikin ngilang. Dan dengerin deh magic word-nya. Percaya sama gue udah riset. Kalimat andalan orang yang ya lo tau lah risetnya dari mana. Sementara itu, di belahan dunia lain, tepatnya di ruang IT, ada Pak Denny. Dia lagi ngapain? Lagi nyantai makan nasi padang sambil ngecek jaringan. Pak Denny ini nggak nyariin Raka, kenal juga nggak. Dia cuma kerja biasa, mastiin wifi lancar, santai banget hidupnya. Nah, ini dia momennya. Jam 8.48 pagi, pas Raka lagi ngerasa jadi ghost di internet, semua jejaknya justru terang benderang di monitornya Pak Denny. Kocak kan? Di satu sisi Raka dan teman-temannya yang yakin banget, di sisi lain ada Pak Denny yang ngelihat semua datanya. Kebenarannya cuma satu, dan itu pahit buat Raka. Oke, kita semua setuju Raka salah total. Tapi kenapa sih dia bisa salah? Nah, sekarang kita coba bedah teknisnya dikit. Tenang, pakai analogi super simple yang bahkan Raka pun harusnya ngerti. Gini deh cara kerjanya. Bayangin lo lagi ngirim surat. Nah, mode incognito itu cuma berarti lo nggak nyimpen salinan suratnya di rumah lo. Gitu doang. Tapi surat aslinya ya tetap harus lewat kantor pos dong, alias router wifi kampus. Dan di kantor pos itu semuanya dicatat. Pak Denny, dia kepala kantor posnya. Jadi intinya tuh di sini guys, incognito itu cuma buat privasi di device lo doang. Fungsinya cuma satu, ngehapus jejak di laptop atau HP lo. Biar apa? Biar teman, pacar, atau nyokap bokap yang pinjam gadget nggak bisa lihat history lo. Udah, titik. Sama sekali bukan jubah gaib buat di jaringan internet. Ceritanya belum kelar. Setelah Raka dengan sombongnya nyebarin info sesat, semesta kayaknya nggak terima. 3 hari kemudian, jeng, karma dateng. Bukan dalam bentuk petir, tapi dalam bentuk notif email. Hari Kamis, sore-sore, si Raka lagi chill di kosannya. Mungkin lagi mikirin mau ngasih kuliah so tau apa lagi besok. Tiba-tiba, HP-nya geter. Dan ini dia, subjek email yang bisa bikin mahasiswa manapun auto pucet. Pengirimnya, Departemen IT kampus. Bukan dosen, bukan rektor, tapi langsung dari penjaga gerbang internet. Nah, ini bagian paling epicnya. Di email itu ada lampiran. Isinya log data. Lengkap bos. Ada jamnya, alamat IP, bahkan nama laptopnya. Raka Pratama MBP. Plus semua situs yang dia buka pas lagi ngerasa invisible. Ketangkep basah, nggak bisa ngelak lagi. Dan disitulah legenda Raka, si teh guru, runtuh. Bukan di depan umum, tapi sendirian di kamarnya yang sepi. Cuma ada satu kalimat pelan yang keluar. Ngomong ke dinding. Sebuah pengakuan kalah telak. Oke, cukup ketawain si Raka. Sekarang waktunya kita belajar dari kesalahannya. Kalau incognito itu zonk, terus gimana dong caranya biar beneran privat di internet? Ada solusinya nggak sih? Bedanya jelas banget. Incognito itu cuma nyembunyiin jejak di gadget lo doang. Tapi kalau VPN atau Tor, itu beneran kayak ngirim data lewat terowongan rahasia yang dikunci rapat. Jadi yang Pak Denny lihat di layarnya itu bukan lo lagi buka situs apa, tapi cuma sambungan aneh ke satu server antah berantah. Nah, itu bedanya. Jadi apa pelajaran dari kisah tragis tapi lucu ini? Intinya bukan cuma soal teknis incognito. Pelajaran terbesarnya itu soal bahaya sok tahu. Apalagi soal teknologi di zaman sekarang. Salah ngomong dikit, salah paham dikit, akibatnya bisa beneran kerasa. Dan buat penutup, gue tinggalin satu pertanyaan buat lo semua. Coba dipikirin. Jangan-jangan di kantor atau kampus lo ada Pak Denny versi lain yang lagi makan siang sambil ngeliatin log wifi. Jadi, yakin nih aktivitas online lo udah aman.